Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di ruang ini dan kita mengingatkan beberapa hal terkait dari yang ada di sekolah kita. Terlebih dahulu kami perkenalkan, saya Kepala TNI Angkatan. Terima kasih atas kegiatan ini. Pada hari ini pembahasan dalam artian kolaborasi antara dua penggerak yang ada di kita dengan kita sebagai penggerak pendidik di sekolah ini. Dari segi penggerak bukan dalam artian melindungi, tetapi kolaborasi artinya perpaduan antara penggerak dan kita sekalian. Ada hal-hal baru yang akan masukan dan ada juga input dari kita dengan pengalaman belajar yang dikolaborasikan untuk menciptakan satu pembelajaran yang kondusif, efisien, dan lebih baik dari yang lalu. Sama halnya dengan kesenian. Kesenian adalah kolaborasi dengan beberapa kesenian memadu menciptakan satu nada yang enak didengar, sama halnya dengan kebijakan pemerintah bukan yang top down atau kebijakan pusat, sama halnya para pemimpin, tetapi ada semacam bottom up, masukan dari kita sekalian dengan teori-teori baru dan pembelajaran yang saya sampaikan juga itu dipadukan menjadi satu cara belajar yang lebih baik. Dengan itu saya sebagai pengacara mengucapkan terima kasih dan itu sangat berkaitan kepada kita untuk menyampaikan apa yang terkait dengan materi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah selaku mentor saya di dalam pendidikan kita. Bapak Ibu, ketika saya menjadi guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak kemarin, ternyata
ketika di sekolah itu ada guru penggerak, berarti bukan cuma dia yang menjadi guru penggerak, tetapi semua warga sekolah itu adalah guru penggerak. Dan dikatakan bahwa saya sebagai guru penggerak adalah jembatan pengantar dari pendidikan guru penggerak ke sekolah. Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan menyampaikan pembahasan budaya positif terhadap pendidikan. Kemarin Bapak Ibu saya ditanya di pengajar praktik, apa hal yang paling ditakuti dari pendidikan guru penggerak? Saya bilang bukan pendidikannya yang saya takuti, pembahasannya di sekolah yang saya takuti. Karena kenapa? Saya berhadapan dengan guru-guru senior yang dimana pengalaman guru-guru senior itu tidak lagi diragukan. Itu yang saya takuti. Saya takuti kalau nantinya saya dipikir adalah mengajari, padahal kami hanya membawa apa pembahasan yang ada di guru. Kemudian di dalam budaya positif tentunya berkaitan erat dengan yang namanya disiplin. Disiplin adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu universal, tetapi yang di dalam guru penggerak ada landasan-landasannya, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkenegaraan global, bergotong royong dan kreatif. Itu landasan dari guru pendidikan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, tahun depan semua sekolah seluruh Indonesia akan menerapkan kurikulum merdeka. Kita sudah start di awal dulu. Proses pembelajaran itu nanti implementasi kepada peserta ini sudah mulai. Saya sedikit grogi karena yang saya lakukan adalah guru-guru senior. Ada teori tentang yang dosen, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan motivasi itu Bapak Ibu ada motivasi ekstrinsik dan ada intrinsik. Ekstrinsik tentunya dari luar dan intrinsik dari dalam. Ekstrinsik Bapak Ibu coba kita tanya ke diri kita sendiri. Kita datang ke sekolah, ini bahasa yang kemarin saya bawa lagi ke sini. Kita datang ke sekolah, apakah kita datang ke sekolah itu karena satu, kita takut karena ada kepala sekolah, kita datang disiplin, tepat waktu karena ada kepala sekolah, ataukah karena sebuah aturan, ataukah karena malu? Kalau karena ada ketiga, berarti faktor yang kita miliki adalah faktor ekstrinsik, masih ada faktor dari luar. Tetapi kalau yang kita miliki, kita datang ke sekolah tanpa kita sadari, kita tidak takut dengan aturan, tidak takut dengan kepala sekolah, tidak takut karena malu, kita datang sendiri karena ada tanggung jawab kita kepada anak didik, ingin mereka tahu itu faktor intrinsik, faktor dari dalam, yang sampai kapanpun tidak akan pernah hilang di dalam diri kita. Kemudian itulah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana guru ini terlalu berat resikonya. Guru ini profesi keduanya adalah psikolog. Bagaimana kita merubah anak didik ketika kita tidak ada di kelas, tapi keinginan mereka belajar ada. Bukan karena takut karena ada guru, bukan karena takut karena marah, tapi karena faktor dari dalam mereka. Kalau saya ingin belajar walaupun tidak ada guru, tetap saya diam di dalam kelas. Ini yang menjadi beban di kurikulum merdeka. Buat mereka itu sadar bahwa mereka ingin belajar dari dalam, bukan karena ada faktor lain. Kemudian Bapak Ibu, hukuman. Hukuman saya termasuk masih guru hukum. Kemarin sebelum saya belajar ini, saya akui Bapak Ibu, saya masih termasuk guru hukum. Di dalam menjalankan keyakinan kelas, sekolah, bila mana terjadi pelanggaran hukumnya, semua harus terjadi. Bapak Ibu, di kurikulum implementasi kurikulum merdeka, mau tidak mau kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu satu arah dan kita. Kalau keyakinan kelas itu nanti ditempel-tempel di setiap kelas. Keyakinan kelas itu dari dua arah. Misalkan, kamu mau apa sama Enci? Enci kurang mau, kita mau itu, kita tidak ada apa, pilih-pilih kasih, tapi Enci tidak pilih-pilih kasih. Oke, taruh di dalam aturan itu kesepakatan kelas itu. Enci, kamu seperti ini.
ditaruh di kesepakatan kelas itu. Tempel di dinding agar anak-anak tahu bahwa ada kesepakatan. Kemudian hukuman, Bapak Ibu, betapa malunya anak ketika minta maaf kita teriaki ketika mereka melakukan kesalahan. Kamu salah, kamu bodoh atau apa semua. Malunya anak, coba dikembalikan ke kita. Kalau kita tidak malu ketika kita katakan anak-anak seperti itu, pasti malu. Jangan bilang kata mereka itu masih anak-anak. Masih anak-anak lebih sensitif dibanding kita, Bapak Ibu. Ada cerita kemarin di salah satu sekolah, anak didiknya itu larang masuk. Ketika ditanya tugas, mana tugas? Ketika ditanya tugas lagi di sekolah tidak bisa menjawab ketika dia masuk. Gurunya mengatakan bodoh atau segala macam. Dia marah, Bapak Ibu. Anak itu tentunya malu, menyimpan dendam. Anak itu malu menyimpan dendam, banting meja, marah. Karena sudah malu. Akhirnya ambil kayu, pukul di meja kosong, teman-temannya lari, guru-gurunya lari. Sampai di bawah, dia tidak pukul orang, tapi cuma dia angkat ini kayu dengan paku yang dipegangnya. Diteleponlah pengamanan. Telepon, katanya pengamanan, kan itu masih anak SD, coba tangani dulu. Bukan kepala sekolahnya bilang, saya tangani, nanti saya pukul, saya masuk penjara. Makanya saya telepon bapak supaya bapak tangani. Nah, datanglah pengaman. Besoknya anak itu tidak sekolah. Setelah ditelusuri, kenapa anak ini tidak sekolah? 3 hari sekolah, 3 hari tidak. Ternyata sepatunya cuma 1. Dia bersaudara 2 orang. 1 dipakainya anak kelas SMP, saudaranya. Orang tuanya penghom. Dia kelas 6 SD. Nah, sekarang ini siapa yang bisa disalahkan? Gurunya tidak mau salahkan. Padahal seharusnya yang sebenarnya salah adalah guru. Kenapa tidak dicari tahu asesmen terlebih dahulu? Kenapa tidak dicari tahu apa masalahnya ini anak? Seharusnya kita bisa mencari tahu masalahnya ini anak, bisa didiskusikan dengan kepala sekolah sehingga anak ini tidak merugikan. Ini apa? Dengan secara tidak langsung kita merugikan anak-anak. Masa depannya anak itu hilang karena dia sudah bawain sekolah malu. Inilah teori berhukum. Jadi tidak boleh kita hindari hukuman sekolah untuk implementasi hukum mereka tidak ada lagi hukuman. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, mungkin anak didik kita akan melakukan kegiatan kalau ada penghargaan. Mereka tidak akan melakukan kegiatan kalau tidak ada penghargaan. Makanya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan, Bapak Ibu. Kenapa merusak hubungan? Ketika di kelas kita sering melakukan pujian pada anak lain, tentunya ada anak lain yang merasa iri. Kalau boleh dihentikan pujian-pujian, bisa mungkin sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Nah, ini yang dipuji juga tidak akan ada perkembangan karena dia merasa dia terus. Kemudian penghargaan matikan kreativitas. Bayangkan Bapak Ibu kita di rumah ada anak kita yang menulis secara alamiah, entah tulisannya bagus atau tidak, kita tiba-tiba datang. Kalau kamu bisa selesaikan ini, saya berikan semai. Akhirnya apa? Kita matikan kreativitasnya dia yang tadinya dia bekerja secara alamiah. Nah, akhirnya dia jadi benar sekali. Kemudian penghargaan menghukum. Bapak Ibu, saya pernah waktu SD itu dapat juara 1. Ketika saya juara 2, saya malu luar biasa, takut pulang. Makanya di kurikulum merdeka itu tidak ada lagi perantingan. Karena kenapa? Penghargaan itu secara psikologis. Anak-anak yang merasa tidak dapat juara, dia tidak akan belajar lagi. Karena merasa bahwa dia terus yang juara. Saya tidak merasa lagi. Karena ya sebenarnya guru kita itu bukan hasil, proses melalui itu. Restitusi ini yang paling baik, Bapak Ibu. Restitusi itu bukan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tidak harus kita terapkan di sekolah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tidak memaksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri kamu mau jadi seperti apa. Fokus pada solusi. Nah, begini restitusi. Ada segitiga restitusi. Ini yang harus kita terapkan ketika kita menjalani kurikulum merdeka. Bahkan dari sekarang boleh kita serahkan sebelum adanya kurikulum merdeka. Apa yang
stabilkan identitas. Ketika ada anak yang bermasalah, emosinya masih tinggi, kita stabilkan dulu identitasnya. Katakan kepada anak itu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu, stabilkan dulu identitasnya dia, stabilkan dulu emosinya dia. Agar dia tidak merasa keteteran. Kemudian, validasi tindakan. Kamu tadinya punya alasan melakukan tindakan ini, tapi ada tidak perbuatan yang lain yang tidak merugikan orang lain. Kemudian kembali lagi, tanya kembali keyakinan keras apa yang kamu lakukan. Kira-kira kamu mau berubah atau tidak? Dia akan mencari solusi dari permasalahan dia. Kalau tidak dia ditemukan, kita berikan pertanyaan pengantin. Misalkan kalian berubah jadi yang seperti ini, bagaimana? Kemudian ada yang namanya posisi kontrol. Bapak Ibu guru, ini guru itu ada tingkatan level. Saya termasuk masih level paling bawah, yaitu level penghukum. Guru dikatakan level paling bawah adalah level penghukum. Bapak Ibu, ketika kita masih menjadi guru penghukum, kita masih ada di level paling bawah. Karena merusak masa depan anak, membuat anak menjadi dendam, tidak menutup kemungkinan akan membawa dendam sampai selamanya. Pembuat rasa bersalah. Yang kedua, level kedua, pembuat rasa bersalah. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kan tadi itu sudah ajar. Gara-gara kamu upacara bendera hari bersalah, gara-gara kamu uji keluarga ke kelas sekolah. Akhirnya anak itu merasa tidak berhati Bapak Ibu. Kemudian, pembuat level ketiga itu teman. Ini bahaya juga Bapak Ibu. Baik tapi berbahaya. Kalau sering-sering kita buat. Karena nanti ada timbul rasa pandang enteng kita terhadap atau pandang enteng anak murid kepada kita karena terlalu dekat. Kemudian pemantau, ini sudah baik Bapak Ibu. Tapi kita sudah buat sendiri karena kita selalu memantau. Yang terakhir manajer. Manajer ini adalah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Sikap berwibawa kita. Ada pembelajaran di sekolah. Ini dia, kalau manajer ini selalu menerapkan sikap restitusi tadi. Kemudian yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu atas waktu, fasilitas waktu paling minimal waktu yang diberikan untuk saya. Sebelum kita akhiri, saya mau speaking dulu. Perhatikan dulunya, katakan apa yang saya katakan, jangan katakan apa yang saya katakan. Soalnya, bebek, telur ayam. Berapa jumlah bebek? Iya, ini lagi dapat persen. Bebek. Katakan apa yang saya katakan, jangan katakan apa yang saya katakan. Saya
Bapak Ibu, terima kasih saudara yang mewakili. Jadi jawaban untuk yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman Bapak Ibu. Menggantikan kertas terjemahan yang tercoret-coret pada konsekuensi. Berjemur di lapangan basket 12 siang karena ngobrol dengan teman itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, ini adalah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil menggunakan kaki sapu itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja itu adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran separuh selama 10 menit konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan adalah konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan adalah konsekuensi. Lalu main lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi karena pembelajaran PJOK adalah terlibat dengan fisik. Jumlahkan biasa sekolah karena memakai pensil kawannya adalah hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya meminta refleksi dari Bapak Ibu karena belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu bahaya. Jadi saya minta refleksi dari Bapak Ibu yang bersedia, yang mewakili. Kalau dari saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah membantu saya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya minta untuk Mari bersedia memberikan refleksi apa pembelajaran, apa pembahasan yang didapatkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman
teman-teman dulu yang saya hormati, tadi merupakan pembahasan dari kita membahas terkait dengan pembelajaran di masa kini. Jadi untuk pembelajaran yang saya katakan tadi, hal itu sebenarnya dari dulu sudah terapkan yang lain, namun seringkali terjadi kegelapan. Karena hukuman itu seperti yang saya katakan tadi, 20 tahun hanya penyegaran kembali kepada kita sekalian. Kasih halus tidak boleh, kasih kasar juga. Contohnya kan tidak pakai senaik emosi. Jadi apa yang saya tadi, hukuman kita hindari, dan konsekuensi itu masih berlaku. Karena kalau dengan konsekuensi berarti ada semacam pembelajaran atau bimbingan pada siswa untuk tidak melakukan hal itu. Karena konsekuensi misalnya dia melakukan perbuatan yang salah, konsekuensinya dia harus ada perbuatan yang tidak dilakukan untuk membuat anak itu tahu bahwa itu salah. Tapi kalau hukuman itu cuma fisik. Itu kaitannya dengan apa yang saya katakan kemarin dalam hal perundungan, pembulian, pelecehan, itu tiga hal yang kaitannya dengan tadi yang disampaikan itu tiga dosa besar. Karena perundungan, pembulian itu ada dua hal, ada yang secara fisik dan ada secara verbal. Secara verbal itu ada dari kita dulu termasuk yang harus memberikan suara, apalagi misalnya kau ini monyet. Perundungan dari kita dulu ya secara verbal. Nah itu kaitannya dengan tadi. Tidak mengingatkan lagi kepada kita sekalian, kembali kepada kita. Karena itu ini sebenarnya kita kalian baru. Tertutup penyegaran kembali, disegarkan kembali tentang hal-hal yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini. Dan saya yakin kita semua akan melakukan hal ini sambil agar terbaik. Saya masukan ada banyak saya jawab ada barangkali tadi Ibu Basti sampaikan bahwa memang anak di sini berbeda dengan anak umumnya. Tapi bisa semua itu diatasi kalau kita semua itu bekerja sama. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Artinya kan waktu yang lama. iya. Jadi anak murid tidak bisa terlambat. Oh, dari contoh itu mungkin digambarkan kalau di kota-kota yang memang. Tapi kalau di sini kita itu kemudian hari semua itu saya minta maaf awalnya dari rumah. Boleh ya, itulah makanya Awalnya juga terbiasa dari rumah, kita bawa ke sekolah. di bawah. Makanya dari itu Bapak Ibu katakan guru itu tanpa tanda jasa. Kalau dibilang sekarang ini guru tanpa tanda jasa dia dari finansial sudah tidak mungkin. Kita sudah pinjaman, ada juga gaji. Tapi kenapa dikatakan tanpa tanda jasa? Karena kita memberikan kasih sayang yang bukan darah daging kita sama anak yang berapa ratus orang. Bayangkan, harus dengan tulus kita memberikan kasih sayang. Bukan darah daging kita. Itulah yang dikatakan guru tanpa tanda jasa. Yang tidak bisa dimiliki oleh profesi lain. Seperti contohnya saya, anak-anak sekolah pun saya kasih dulu. Tidak pernah saya. Kenapa anak saya? Surga. Jadi sampaikan oleh adalah cara dari bahwa bisa dibuat kalau kita kerjasama itulah yang disebut dengan kolaborasi.
Nah, sebenarnya dengan apa yang seperti yang lalu, kalau kita menerapkan program untuk penanggulangan tidak dosa, perundungan dan kekerasan seksual. Ini kalau kita kerjasama, itu seperti yang saya katakan, nah, ini merupakan program artinya setelah kita harus kita jangan sampai kita membuat apa bahasa yang kasar dan itu perempuan verbal. Kadang-kadang kalau bapak itu kayak Nah kalau apel, saya lagi di apel kalau memang kita ada semacam kayak emosi marah jangan pakai mic. Tetapi tanya emosi itu, karena emosi tidak begini. Kita harus memberikan semacam stimulan, sentuhan kepada siswa. Jadi jangan berteriak baik-baik, kita tidak diperhatikan. Jadi ada lagi yang lain? Kuncinya keberhasilan kita semua itu kuncinya di apa? Bagaimana orang tua di rumah, kemudian kita sharing dengan orang tua. Nah, Sharing dengan orang tua, kita bisa sharing dengan orang tua buat kita. Tapi kalau tidak, ya tadi digunakan. makanya tadi tergantung kasus yang tadi terkait kasus yang tadi itu karena kita kurang sharing dengan makanya kita tidak tahu apa masalahnya di mana. Karena ada orang tua juga, karena anak-anak, ada orang tua juga anak ini datang. Di rumah dia mengaji, di sekolah dia mengaji. ya, kalau begitu Ibu Hati dekat kantor di sini, anak yang di rumah mengaji, di sekolah mengaji banyak. Terutama yang bisa sharing ini, karena saya juga orang sharing mesti kalau saya tersumpah, kalau semua itu sakit. Mesti sharing dia mereka. Jadi kita ini itu tadi ada masukan dari pelatih, ada pengaruh pembelajaran itu karakter siswa dibentuk dari rumah. Jadi langkah keluarnya apa yang saya ibu istri kita sharing dengan orang tua. Itu juga merupakan jalan yang disampaikan oleh ibu Baik dengan ibu. Kaitannya dengan itu kita kembali ke teori. Kalau kita kembali ke psikologi perkembangan, Schopenhauer mengatakan bahwa anak itu sejak lahir ya karakternya dari lahir atau kemampuan IQ dari lahir, tetapi itu juga sebenarnya tadi disampaikan ada faktor turunan, tetapi ada juga John Locke mengatakan bahwa anak itu semacam kertas putih yang membuat kertas hitam itu adalah faktor lingkungan yang kita sampaikan tadi, faktor lingkungan dari keluarga, sekolah kemarin, formal. Nah, di sini kewajiban kita formal. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir dari garis kertas putih yang sama-sama. Siapa yang menebarkan anak itu sendiri? Orang lain tidak akan bisa merubah anak itu kecuali orang yang merubah. Kita guru hanya bisa menuntun dan memberikan contoh. Perilaku tidak bisa diajari, tetapi dicontoh. Bapak Ibu, yang paling penting di dalam sekolah ini adalah kolaborasi antara guru sama guru. Kalau guru sudah berpecah, yang kita lakukan sama anak-anak. Jadi kalau boleh tidak ada guru antara guru, selalu bersama, selalu berkeluarga. Karena kerukunan akan menciptakan suasana yang baik. Itu tuh lagi terus dalam pikiran yang luas. Dan Dalam pikiran sehat. Dalam pikiran sehat. Saya tidak waras. Tapi Itu prinsip itu rupanya di dalam bahasa saya itu yang anak pindahan. Kan dia selama dia pindah ke sini tidak pernah dia bekerja apa itu yang saya kerjakan sama dia
ngapain tugas sekolah maupun tugas rumah. Jadi saya kasih tahu sama dia selama ini ada ikan bikin, dia bilang Anci saya bilang cuma titipan, ini bahasanya sama saya. Dia saya bilang walaupun kau itu titipan di sini, tadi setidaknya kau harus belajar ke sini. Sebentar kalau kau pulang ke sekolah asal nanti guru di sana bilang kamu di sana tidak pernah belajar. Itu kan sama sharing dengan orang tua. Jadi udah saya sudah kasih tahu, tolong kasih tahu sama orang tuanya Anci udah. So kasih tahu sama DPKK kelas 6 tadi saat ini tidak. Sudah lama sudah salahkan. Nah, ini terakhir dari kamar nikah sekolah. Jadi saya tidak mau pindah. Bunda bilang saya sudah tidak mau jadi pindah ke sana. Saya mau sekolah di sini. Ini bahasanya. Ini tahun apa dong? Kira aja saya bilang kalau memang kamu sekolah di sini, apapun yang Enti kasih sama kamu harus kamu terus punya ultimatum sama dia. Konsekuensi. Ya konsekuensi. Artinya itu. Ya saya bilang kalau memang kamu sekolah di sini harus kerja apa yang dikasih sama guru. Kalau tidak, Enti tidak mau terima. Apa dia bilang? Ya Bapak diam. Tapi dari kemarin juga tidak juga. Tidak. Nah kemarin kan saya kasih tugas. Ketika saya periksa tahu Bapak. Kenapa kamu apa? Bilang. Saya bilang pada masalah kamu dia bilang. Saya salah semua Enti. Padahal dia dapat tulis. Karena dia dapat tulis dia bilang dia salah semua. Jadi saya putar talinya. Hukuman. Iya. Karena saya bilang putarinya kan gunanya untuk mendengar. Tapi selama ini saya berbohong. Karena saya tidak pernah dengar. Saya putarkan. Orang salah bilang. Kawan-kawan kasih konsekuensi. Lucukan orang tua mau sharing dengan orang tua. Konsekuensi. Fenomena punya pendidikan. Saya punya sejak kita orang guru-guru dipanggil sebagai saksi lalu. Mulai dari situ tidak ada lagi bilang kan bukan karena sebab saja toh bab pukul itu anak mimisan sudah lapor orang tua dan bilang guru pukul. Padahal cuma dilempar pakai rompi baju. Cuma karena dia mimisan dia lari dia bilang aku guru. Yuk dan terjadi kita baju langsung. Mulai dari situ. Dia kalau bilang cuma Iya. sudah. Orang kecil kalau pada efeknya besar nanti. Kadang-kadang kalau merasa banget ada tersinggung, tapi sebenarnya kalau Mulai dari situ. Anak-anak sekarang beda dengan beda itu. Sekarang saya ditinggal 4 tahun sebelum pensiun ini. Nanti 2020 baru saya dengar anak-anak bapak lihat cantik kelas 1. Beda. Makanya Barangkali dia bilang tante kan ada sifat visual. makanya kayaknya kita ini Jadi, mungkin tadi emang misalnya tante, karena udah justru tante. Jadi buat bagaimana kita ini bagian dari tante. Kalau panggil dia tante panggil cewek. Ditutup dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas fasilitas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih atas dukungannya. Kita bergerak bersama-sama, tergerak dan menggerak. Insya Allah kita bisa majukan Indonesia yang ada di sekolah ini akan bisa mengimplementasikan di luar sekolah. Selebih dan kurangnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku mentornya saya dalam pendidikan guru penggerak dan seluruh rekan guru yang telah membantu saya, memfasilitasi saya. Terima kasih banyak-banyak atas dukungannya. Semoga kita bisa bekerja sama. Yang terpenting adalah kolaborasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman guru yang saya hormati, untuk pembahasan dari rekan-rekan penggerak ini, artinya perubahan pendidikan itu harus ada, jangan sampai kita
menganut sistem yang lalu ada ungkapan mengatakan bahwa di ujung seperti itu emas. Itu dulu. Tapi sekarang Tapi memang ada baiknya yang dulu. Kalau mau disebut, tapi namun kemerdekaan satu penerapan seperti itu kan pembentukan dari diri anak sendiri. sesuai zaman. Ya, kita hindari hal yang sebagai tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita dan proses saja mulai dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya terasa